Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sedulur sarkup semua, sedulur sarkup Indonesia. Kali ini saya berada di suatu area pemakaman yang ada di Kecamatan Sidoarjo. Saya coba untuk menyambangi satu makam yang masih ada duriah dari Sunan Giri. Lokasi ini berada di Dusun Telapak, Desa Randegan Sari, Kelurahan Randegan Sari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Gresik. Saya akan coba untuk menelusuri keberadaan makam dari keturunan Sunan Giri. Ini saya sedang berada di bawah sebuah pohon kepo ini sangat besar sekali. Ini juga banyak pohon Kamboja ini yang sudah cukup tua usianya. Makam ini berada di pemakaman umum yang sudah berbimpitan dengan rumah warga. Saya mencoba untuk telusuri. Ya, inilah makam beliau, dulur. Makam dari keturunan Kanjeng Sunan Giri. Di sini ada dua makam. Yang di sebelah sini adalah yang laki-laki dan yang di sini adalah istrinya yang perempuan. Wakilah beliau adalah putra dari Kanjeng Sunan Giri, dari istri yang bernama Putri Denok Sari. Untuk Putri Denok Sari sendiri berada di desa Kalisantri, yang mana untuk makamnya sudah menjadi sesepuh atau leluhur dari desa Kalisantri dan cukup terawat juga.
Jadi Putri Denok Sari ini dulunya seorang penari yang ada di desa daerah Menganti. Beliau bertemu dengan Kanjeng Sunan Giri. Ketika itu Kanjeng Sunan sendiri meminta untuk supaya Denok Sari berhenti menjadi seorang penari tayub. Karena pada waktu itu untuk Nyai Denok Sari sendiri masih belum beragama Islam. Ketika beliau bertemu dengan Putri Denok Sari, Putri Denok Sari bersedia untuk berhenti menjadi seorang penari dan bersedia untuk masuk agama Islam, tetapi dengan satu syarat, beliau harus diberi istri oleh Kanjeng Sunan Giri. Dengar jawaban itu, Kanjeng Sunan Giri berpamit untuk menyampaikan apa yang diminta oleh Denok Sari, oleh Nyai Denok Sari kepada istri beliau yang ada di Giri Kedaton. Karena tujuan beliau menyampaikan kepada istri beliau di Giri Kedaton, maka istri beliau mengizinkan. Ketika Denok Sari sudah menjadi istri Kanjeng Sunan Giri, dalam beberapa waktu ketika di Giri Kedaton masih dalam masa sibuk-sibuknya untuk penataan Kedaton Giri dan juga untuk beberapa urusan di pesantren Giri, akhirnya untuk beberapa waktu lamanya Kanjeng Sunan Giri hingga sempat untuk menyambangi Denok Sari. Ketika itu Nyai Denok Sari sedang hamil dan kemudian melahirkan seorang putra atau seorang laki-laki. Putra itu diberi nama Raden Pandekan Sari. Kemudian Raden Pandekan Sari dititipkan atau dimomongkan kepada Mbok Ban hingga pada suatu waktu ketika pada suatu malam setelah sholat malam, Kanjeng Sunan Giri diberi petunjuk oleh Yang Maha Kuasa bahwasanya istri beliau yang bernama Denok Sari sedang mengalami sakit. Ketika itu Kanjeng Sunan Giri
langsung mendatangi Nyai Endonok Sari. Dan memang benar, ketika sampai di dalam Nyai Endonok Sari, posisi Nyai Endonok Sari sudah dalam keadaan sakit yang cukup parah. Hingga beliau tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Ketika di situ, Nyai Endonok Sari mengatakan kepada Kanjeng Sunan Giri bahwa beliau nganti-nganti Kanjeng Sunan Giri begitu lamanya, akan tetapi tidak juga kunjung datang, sehingga dengan kerinduan itu beliau sampai mengalami sakit. Dan juga dikatakan bahwa beliau telah melahirkan seorang bayi laki-laki atau seorang putra, anak dari Kanjeng Sunan Giri, yang diberi nama Raden Pandekan Sari. Dan beliau, Raden Pandekan Sari, diembankan pada Mbok Ban, serta beliau mengatakan apabila nanti Kanjeng Sunan Giri bertemu seorang putra yang mempunyai mata sipit seperti Kanjeng Sunan Giri yang diemban oleh Mbok Ban, yang sekarang diikutkan kepada kakak beliau, kakak laki-laki Nyai Endonok Sari, maka itulah putra dari Kanjeng Sunan Giri. Setelah mengatakan kepada Kanjeng Sunan Giri, tidak lama kemudian Nyai Endonok Sari pun akhirnya wafat. Dalam perjalanan waktu, untuk mengenang atas kejadian yang dialami oleh Nyai Endonok Sari karena beliau nganti-nganti Kanjeng Sunan Giri tidak kunjung datang juga, akhirnya diberilah nama desa tersebut dengan Desa Menganti. Akhirnya sekarang menjadi nama Desa Menganti. Kemudian setelah waktu berjalan, ketika pada masa Giri Kedaton sudah berdiri, dan ketika pada waktu ekspedisi Giri Kedaton sudah selesai untuk ekspedisi yang pertama, maka setelah Raden Pandekan Sari sudah cukup usia dan ilmunya, beliau diperintahkan untuk berdakwah di sekitaran desa Telapak ini. Kenapa desa ini diberi nama Desa Telapak? Karena sebelum beliau datang ke sini, sudah ada seorang waliullah yang terlebih dahulu datang di tempat ini. Waliullah tersebut berada di tempat ini atas perintah dari Syekh Syubagir. Karena itulah kemudian beliau menetap dan berdakwah di Desa Telapak ini, yang kemudian beliau menikah dengan salah satu putri dari Raden Ahmad, putra dari Kanjeng Sunan Ampel, atau yang lebih dikenal dengan
Kiai Ageng Sepanjang. Inilah putri dari Raden Ahmad atau Kiai Sepanjang yang menikah dengan Raden Pandegансari. Karena beliau di sini yang mengislamkan warga desa Telapak, dan beliau karena masih berdarah seorang raja, yaitu Kanjeng Sunan Giri, maka beliau dikenal oleh warga sini dengan nama Randekansari, dari singkatan kata Raden Pandegансari. Kemudian beliau mempunyai seorang putra yang ada di sini. Inilah putra beliau. Ini adalah makam putra beliau, dan di sini masih terdapat batu bata yang sangat besar-besar ukurannya. Mungkin seera dengan Mataram awal dan Majapahit akhir ini. Dan di sini juga terdapat ini sangat panjang, masih sangat lebar batunya, batu batanya ini juga. Dan ini adalah batu nisan dari bata merah yang memang sengaja dibuat sebagai batu nisan. Beliau putra Raden Pandegансari ini menikah dengan putri Wongso Negoro. Jadi untuk makam yang Wongso Negoro sendiri berada di desa Karangploso. Disinilah beliau yang pertama kali mengislamkan warga desa Telapak hingga beliau mendapatkan julukan sebagai pemuka atau pemimpin di desa Telapak dengan penghormatan yang di kemudian hari disebut dengan nama Randekansari. Baik sedulur, untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat bagi sedulur-sedulur semua, yang mana barangkali sedulur berniat untuk berziarah ke makam Raden Pandegансari, yang mana beliau adalah putra Kanjeng Sunan Giri dengan Nyai Denok Sari. Tepatnya berada di desa Telapak, Randekansari. Baik sedulur, jangan lupa untuk like dan subscribe di channel saya Macan Abang ini, supaya channel ini bisa tetap eksis untuk berbagi informasi tentang keberadaan para leluhur serta sedikit banyak untuk kesejarah beliau, supaya kita bisa saling mengetahui untuk informasi atau untuk keberadaan makam-makam para leluhur, para sesepuh atau para aula yang belum kita ketahui. Semoga channel ini bisa membantu untuk menambah informasi bagi sedulur sekalian. Baik, sekian dari saya. Salam Sarkup Indonesia, salam satu nisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.